banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam kelas shorof dan tasrif. Dan sebelum kita masuk pelajaran baru kita malam hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, paman, bibi, uwa, dan semua orang yang kita cintai dan mencintai kita, para guru kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita semua, orang-orang menyayangi kita semuanya, dan juga yang mencintai kita, semuanya tanpa kecuali. Barangkali ada di antara kita dan mereka yang sedang sakit, apapun jenis sakitnya, baik yang lama maupun yang baru, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit yang nampak maupun yang tidak nampak, penyakit yang sudah lama maupun penyakit yang baru, semuanya, semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semuanya. Yang sedang ditimpa kesulitan, semoga Allah segera anugerahkan kemudahan dengan secepatnya. Dan yang sedang ditimpa musibah ataupun bencana apapun, semoga Allah anugerahkan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, semoga Allah anugerahkan untuk kita semuanya rizqan halalan thayyiban wasi'an, aisyatan hani'atan mumti'atan, dan juga kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, aisyatan hani'atan mari'atan, dan juga hasanatan, ya, kehidupan yang menyenangkan dan juga kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Setelah semua doa yang kita panjatkan untuk diri kita dan mereka semuanya, doa-doa kebaikan yang kita panjatkan kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks apapun, baik doa yang kita panjatkan secara rahasia maupun yang kita panjatkan secara terang-terangan, yang orang lain tahu dan dengar maupun yang tidak mereka ketahui semuanya. Untuk itu semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pembelajaran kita malam hari ini. Terakhir kita sudah belajar dalam kelas ini, dalam program kita, yakni tasrif lugawi fi'il madhi hingga rumpun 4. Dan kita sudah selesai mempelajarinya, juga sekaligus berlatih bersama-sama untuk tasrif lugawi fi'il madhi, baik yang sulasi mujarrad maupun sulasi mazid yang 8 wazan. Wazan 1 sudah, wazan 2, 3 juga sudah, wazan 4, 5 juga sudah, dan terakhir pada kesempatan yang lepas, kesempatan yang lalu, kita juga sudah belajar, mempelajari, memahami, menguasai, sekaligus berlatih untuk sulasi mazid, rumpun 4, wazan 5, 6, dan 7. Mazid wazan 6, mohon maaf ya. Mazid wazan 6, 7, dan 8 dari fi'il madinya. Kita sudah belajar tasrif lugawi fi'il madi dari fi'il rumpun 4. Yang terakhir kemarin sudah sampai mazid wazan 6, wazan 7, dan wazan 8. Begitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kepada tasrif lugawi fi'il mudhari. Dan ini tentu saja hal yang berbeda dari sebelumnya. Kalau fi'il madhi itu perubahannya hanya terjadi pada huruf terakhir. Misalnya jalasa menjadi jalastu, jalasta, jalasti, jalasna, jalastum, jalasna, dan seterusnya. Perubahannya ada pada akhir dari sebuah fi'il. Nah, berbeda dari fi'il madhi, untuk fi'il mudhari perubahannya terjadi pada awal huruf dan juga pada akhir huruf. Nah, itulah sebabnya kita untuk fi'il mudhari ini kita perlu memahaminya lebih cermat kembali berbeda dengan fi'il madhi. Tetapi berbahagialah sekalipun fi'il mudhari lebih menantang daripada fi'il madhi, namun insya Allah tasrif lugawi fi'il mudhari juga mudah, begitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan coba tuliskan terlebih dahulu fi'il yang akan kita pelajari malam hari ini dari fi'il mudhari ya. Dan kita sudah belajar tasrif lugawi fi'il madhi yang lalu, dan sekarang kita akan mulai belajar tasrif lugawi fi'il mudhari. Namun sebelumnya saya akan tuliskan terlebih dahulu rekapitulasi dari fi'il rumpun 1. Karena pada pembelajaran pertama ini kita akan mulai dari fi'il rumpun 1 dulu. Dan kita akan mulai dari sulasi mujarrad. Namun sebelum masuk ke dalam bahasan tentang tasrif lugawi fi'il mudhari rumpun 1 secara khusus, kita akan membuatkan teorinya. Bagaimana cara membuat tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Nanti sekilas-kilas saya akan kembalikan ingatan kita semuanya kepada tasrif lugawi fi'il madhi sebagai perbandingan, sebagai komparasi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan minta izin untuk membuka screen terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Baik, saya akan tuliskan terlebih dahulu fi'il-fi'il yang terbuat dari rumpun 1. Rumpun 1 terdiri dari wazan pertama, wazan kedua, dan wazan ketiga. Ada 3 wazan. Rumpun 1. Fi'il rumpun 1. Wazan 1, misalnya kata
Kata kamula, kamula, kamula. Wazan satu ini adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berharokat dhammah ya, kamula, kamula. Contoh yang lainnya koruba, hasuna, jamula, kobuha, soguro, azuma, dan banyak yang lain. Nah, ini kita sudah belajar ini. Nah, bagaimanakah fi'il mudhari dari kata kamula? Fi'il mudhari'nya adalah yakmulu. Kamula, yakmulu. Tuh, kamula, yakmulu. Bagaimanakah fi'il amarnya? Ukmul. Ukmul, la takmul. Ukmul, la takmul. Oke. Ukmul, la takmul. Ini wazan ke-1. Lalu wazan kedua, ini ada 3 macam. Wazan kedua itu adalah fi'il yang ain fi'ilnya fathah. Misalnya kata syakaro. Syakaro apa artinya syakaro? Bersyukur. Nah, syakaro perhatikan, ain fi'ilnya berharakat fathah. Ka. Berbeda dengan wazan 1. Syakaro. Nah, bagaimana kamu dorenya? Syakaro yashkuru. Tuh. Syakaro yashkuru. Ain fi'ilnya menjadi domah. Syakaro ka yashkuruku. A menjadi u. Sedangkan wazan 1, kamula yakmulu uu. Mimnya, ain fi'ilnya domah, kamula. Dan mudhari'nya pun sama-sama domah, yakmulu. Nah, sedangkan wazan 2 ini, syakaro yashkuru. Bagaimana amarnya? Nah, karena fi'il mudhari dari syakaro sama-sama ain fi'ilnya domah, ku, maka sama dengan wazan yang pertama, yakmulu. Nanti fi'il amarnya juga domah kembali. Syakaro yashkuru, ushkur, la tashkur. Nah, ini kata pertama yang kita gunakan selama ini ya. Kata syakaro ini belum kita gunakan sebagai contoh. Sekarang kita gunakan. Syakaro yashkur, ushkur, la tashkur. Akhirnya la tashkur. Ya, saya selalu sebelum masuk pelajaran lugawi yang baru, tasib lugawi yang baru, tasib istilahnya kita ingatkan kembali agar kita semakin lancar. Semoga Bapak Ibu tidak bosan, tetapi ini justru menjadi kesempatan kita untuk selalu mengingat apa yang sudah kita pelajari. Nah, wazan 2 ini seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 macam. Syakaro yashkuru. Wazan kedua macam yang pertama atau jenis yang pertama. Yang keduanya, contohnya misalnya kata zahaba. Zahaba. Mudhari'nya yadhabu. Nah, perhatikan zahaba, ain fi'ilnya ha, fathah. Nah, tetapi pada saat mudhari' yadhabu, ha-nya fathah lagi. Berbeda dengan syakaro. Syakaro, ain fi'ilnya ka fathah, tetapi mudhari'nya yashkuru, ku menjadi domah. Sedangkan zahaba, hanya fathah ain fi'ilnya, tapi pada saat mudhari' ain fi'ilnya tetap fathah. Zahaba yadhabu. Nah, karena ain fi'il mudhari'nya fathah, maka pada saat amar, ain fi'il mudhari'nya juga sama fathah. Karena ain fi'il amar itu sama dengan ain fi'il mudhari'. Sehingga zahaba yadhabu menjadi idhab. Akhirnya la tadhab. La tadhab. Begitu. Ini fi'il wazan 2 jenis yang kedua. AA. Nah, sedangkan yang ketiga, mazid wazan, fi'il rumpun 1 wazan 2 jenis yang ketiga adalah seperti kata sobaro. Nah, kata sobaro juga ini kata yang baru kita gunakan sebagai contoh. Biasanya tidak kita gunakan. Baru kali ini. Ada syakaro, ada sobaro. Kebalikan atau bukan kebalikan. Partner dari syakaro adalah sobaro. Di mana ada syukur, di situ ada sabar. Di situ ada sabar, di situ ada syukur. Sobaro, ain fi'ilnya ba, fathah. Nah, tetapi mudhari'nya menjadi yasbiru, menjadi kasroh. A menjadi I, yasbiru. Sobaro yasbiru. Tuh. Karena ain fi'il mudhari'nya kasroh, maka amar juga ain fi'ilnya kasroh. Sehingga menjadi sobaro yasbiru isbir. Nahinya la tasbir. Isbir la tasbir. Nah, ini rumpun 1 wazan 2 ada 3 macam. Yakni AU, syakaro yashkuru.
Yang kedua AA, zahaba yadhabu. Yang ketiga sobara yasbiru AI. Nah, masing-masing macam dari wazan dua ini teman-temannya banyak. Dan kita sudah berulang-ulang sampaikan ini. Nah, ini wazan dua. Lalu wazan tiga, ada dua macam. Yakni misalnya kata hmm, amila ya. Amila. Amila. Amila ain fi'ilnya kasroh mi. Nah, pada saat mudore ain fi'ilnya menjadi fathah. Amila ya'malu. I menjadi a. Ya'malu. Adapun kalau lampil tetap doma ya. Ya'malu lu, yashkuru ru, yadhabu bu, yasbiru ru, ya'malu lu. Kalau mudore lampilnya selalu doma. Sebagaimana fil madi, lampilnya selalu fathah. Baik, kita lanjutkan. Amila ya'malu. Karena ain fi'il mudorenya fathah, maka amar juga fathah. Tuh, maka menjadi i'mal. Fathah lagi. Nahinya sama ngikutin la ta'mal begitu ya. Amila ya'malu i'mal la ta'mal. Ini wazan ketiga, macam yang pertama. Nah, macam yang kedua dari wazan tiga ini, contohnya adalah dari kata warisa. Tuh, warisa ain fiilnya kasroh ri. Nah, pada saat mudore, ingat apabila fiil diawali atau fa'ilnya berupa wawu, maka pada saat mudore wawunya dibuang. Sehingga warosa wawunya buang. Nah, harokat huruf ro-nya ikutan kasroh. Yarisu, ri sama-sama kasroh. Ini ain fiilnya pada saat madi sama-sama kasroh sama dengan amila, tetapi pada saat mudore berbeda. Kalau amila ya'malu menjadi fathah, ain fiilnya. Kalau warisa ain fiilnya menjadi kasroh, jadi ii. Warisa yarisu. Bagaimanakah fi'il amarnya? Fi'il amarnya adalah ris dan nahinya la tarif. Apabila wawu pada fi'il mudhari dibuang, maka wawu itu juga dibuang pada saat fi'il amar dan fi'il nahi. Apa sebabnya? Karena fi'il amar dan nahi selalu mengikuti fi'il mudhari dalam hal ain fi'il dan juga pembuangan yang terjadi pada fi'il mudhari. Nah, jangan lupa untuk wazan satu ini, karena kamu layak mulu maka teorinya adalah dulu. Sedangkan syakara yashkuru, teorinya adalah kamu, au. Sedangkan zahaba yadhabu, teorinya adalah saya, aa. Sobaro yasbiru, teorinya adalah kami, ai. Dan amila ya'malu, teorinya adalah ia, kita. Dan warisaya yesu, teorinya adalah sini. Dan kita ceritakan, dulu kamu, saya kami, kita di sini. Nah, ini adalah tasrif istilahnya dari fiil rumpun satu yang terdiri dari wazan satu ada satu macam, wazan dua ada tiga macam, dan wazan tiga ada dua macam. Semuanya menjadi 6 variasi untuk rumpun satu. Ketika tasrif istilahi dari mudhari ke amar juga dari fil madi ke fil mudhari lalu ke amar dan ke fiil nahi. Begitu ya. Nah, ini ada tasrif istilahinya. Perubahan fiil dari satu fiil ke fiil-fiil yang lain. Nah, kita terakhir sudah belajar tasrif lugawi dari fiil madi. Kamula, kamultu, kamulta, kamula, kamultu, kamulti, kamulat, kamulna, kamultuma, kamula, kamulna, kamultuma, kamulata, kamulna, kamultum, kamulu, kamulna, kamultunna, kamulna. Ini sudah. Wazan satu sudah, wazan dua sudah, wazan tiga juga sudah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan tasrif lugawi untuk fil mudhari. Yakmulu, yashkuru, yadhabu, yasbiru, yakmalu, yarisu. Nah, saya akan hapus tulisan ini. Namun sebelumnya, mohon dibantu. Silakan Bapak Ibu screenshot terlebih dahulu. Ini silakan kemudian share di grup untuk menjadi panduan buat Ya, yang Ustaz. lain. Ya, makasih banyak. Nah, sekarang saya akan hapus eh, beberapa ya, tidak semuanya.
Baik, sudah. Nah, sekarang saya akan mulai mengenalkan tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari. Saya tulis dulu. Saya akan ganti warna. Warnanya warna biru. Nah, Bapak Ibu, untuk fi'il mudhari yang harus kita kenali tasrif lugawinya adalah perhatikan huruf pertamanya. Karena mudhari itu dikenali dari huruf pertamanya. Silakan Bapak Ibu lihat ke screen kata kamula. Kamula ada berapa huruf? 3. 3 huruf. Nah, ketika mudhari hurufnya bertambah. Yang mana bertambahnya? Ya. Huruf ya. Di mana posisi huruf ya? Awal. Posisi huruf ya itu berada sebelum fa fi'il. Nah, maka perhatikan ciri fi'il mudhari yang pertama adalah cirinya selalu diawali oleh huruf mudhari atau yang dalam istilah ilmu shorof disebut dengan huruf mudhora'ah. Huruful mudhora'ah. Huruf artinya huruf, mudhora artinya mudhari. Nah, huruf mudhari itu apa saja? Ketahuilah huruf mudhora'ah itu ada 4 macam. Yakni huruf ya, lalu huruf na, lalu huruf ta, lalu huruf a. Ya, na, ta, dan a. Di sini kata yakmulu ini ada huruf mudhora'ah. Apa huruf mudhora'ah yang ada pada kata yakmulu? Ya. Huruf. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita ingat untuk mengidentifikasi bahwa sebuah fi'il adalah mudhari, perhatikan huruf sebelum fa fi'ilnya. Fa fi'il dari yakmulu huruf apa fa fi'ilnya? Kaf. Nah, berarti huruf sebelum kaf itu perhatikan. Apabila ada salah satu dari huruf ya, na, ta, dan a, maka fi'il itu berarti fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Yakmulu tidak mungkin fi'il madhi. Mengapa? Karena ada tambahan huruf mudhora'ah, yakni berupa ya. Sedangkan fi'il madhi itu hurufnya asli, tidak ada tambahan. Huruf-hurufnya huruf dasar semua, yakni fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Fa fi'il adalah huruf yang pertama, ain fi'il adalah huruf yang kedua, dan lam fi'il adalah huruf yang ketiga. Sedangkan fi'il mudhari ada tambahan. Kapan? Di mana tambahannya? Tambahannya ada sebelum fa fi'il. Nah, dan huruf yang datang sebelum fa fi'il pada fi'il mudhari itu ada 4 macam, yakni ya, na, ta, dan a. Yang kita lihat di sini yang warna pink ini huruf ya dulu. Nanti kita akan belajar huruf-huruf yang lainnya. Nah, di sini saya tulis ya, na, ta, a. Nanti kita akan sebut secara berurutan atayana ya, tapi nanti kita akan sebut setelah ini. Nah, jadi ini yang menjadi acuan dasar untuk mengetahui, mengidentifikasi fi'il mudhari secara mudah. Jadi selalu ingat, fi'il mudhari selalu diawali oleh salah satu dari huruf mudhora'ah yang berjumlah 4. Bisa ya, bisa ta, bisa na, bisa a. Itu yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan. Misalnya kata yakmulu. Misalnya kata yakmulu ya. Yakmulu ini adalah domirnya huwa. Domir huwa. Depannya huruf ya, huruf mudhoranya adalah huruf ya, itu berarti domirnya adalah huwa. Kalau fil madhi kan kamula itu domirnya huwa. Nah, sebagaimana kamula, yakmulu juga domirnya adalah huwa. Kalau kamula untuk domir ana menjadi kamul tu, ada tu di ujungnya. Nah, lalu bagaimana untuk domir ana, saya, untuk fil mudhari?
Nah, kita tukar huruf mudhora'ahnya menjadi hamzah. Nah, tuh. Semula yakmulu, ya-nya ditukar menjadi a, maka menjadi akmulu. Akmulu. Ini untuk domir ana. Ingat susunan domirnya ya. Ana anta huwa, ana anti hiya, nahnu antumahuma, nahnu antumahuma, nahnu antumhum, nahnu antunna hunna. Nah, kalau ini sudah ingat, maka berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Akmulu adalah domir ana. Lalu bagaimana domir anta? Nah, untuk anta, huruf mudhora'nya diganti, ditukar. Dengan apa? Dengan ta. Karena anta belakangnya ta kan, maka anta menjadi akmulu menjadi takmulu. Tuh, takmulu. Tuh, begitu ya. Takmulu. Yang di akhirnya sama, mulu-mulu juga. Kalau ana akmulu, kalau anta takmulu. Sama-sama mulu ujungnya. Hanya tukar saja huruf mudhora'nya jadi a menjadi ta. Lalu bagaimana dengan huwa? Nah, kalau huwa itu asli, kembali ke awal. Maka menjadi yakmulu lagi. Yakmulu. Yakmulu. Dah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, lalu berikutnya, untuk ana mu'annas, bagaimana? Nah, kabar gembiranya, untuk ana mu'annas sama dengan ana muzakkar. yakni sama-sama huruf mudhora'nya berupa a. Tuh, maka menjadi Mulu. akmulu juga. Jadi anak muzakkar dan anak muannas tidaklah berbeda, melainkan sama. Ya. Akmulu, akmulu. Ini untuk domir anak muannas. Lalu berikutnya anti. Anti bagaimana? Nah, anti sama dengan anta, yakni huruf mudhora'nya berupa ta. Maka sama-sama takmulu. Tetapi anta dan anti pasti harus berbeda. Anta laki-laki, kalau anti perempuan. Maka laki-laki dan perempuan untuk takmulu itu juga berbeda. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya dilihat pada akhirnya. Kalau anta takmulu, lu-nya domah. Nah, kalau anti itu menjadi takmulina. Tuh, ada ina ujungnya. Takmulina. Lu semula domah takmulu, karena menghadapi ya sukun, maka lu-nya menjadi kasroh. Sehingga menjadi takmulina. Ada ya sukun, ditambah na fathah. Takmulina. Tetapi huruf mudhora'nya sama-sama tak. Sama dengan anta. Anta takmulu, huruf mudhora'nya ta. Takmulina, huruf mudhora'nya juga ta. Perbedaan antara anta dan anti adalah anti di ujungnya ada ya sukun ditambah na. Nanya fathah. Ina. 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 Ya, baik. Lalu bagaimana dengan hiya? Hiya itu mu'annas. Nah, hiya untuk mu'annas sama dengan anta. Tak malu. Takmulu, munya doma. Karena takmulu, mu'nya doma kan. Nah, jadi akmulu, takmulina, takmulu. Begitu. Kalau kita sebut dari awal ya, dari muzakkar, akmulu, takmulu, yakmulu. Akmulu, takmulina, takmulu. Selalu ingat, anta dan hiya selalu sama. Semuanya. Baik rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4. Anta dan hiya, fi'il mudhari'nya selalu sama. Begitu. Nah, ini semua yang 6 fi'il ini, domirnya adalah untuk mufrad. Lalu bagaimana untuk musanna? Nah, untuk musanna, perhatikan huruf mudhora'ahnya. Untuk musanna, huruf mudhora'ahnya kan kami atau kita bahasa Arabnya nahnu. Nahnu kan diawali oleh nun ya, nahnu. Nah, maka untuk huruf mudhora'ahnya juga berupa nun. Maka akmulu untuk nahnu menjadi nakmulu gitu. Tuh, nakmulu. Nakmulu. Tidak ada yang berubah, yang lainnya hanya huruf mudhora'ahnya ditukar menjadi na. Semula a
menjadi na. Ini nahnu. Lalu bagaimana untuk musanna antuma? Nah, untuk antuma ini kan dua orang. Dan antuma ini kan berarti kamu. Kamu berdua. Nah, huruf mudhora'nya sama dengan anta dan ini huruf depannya ta. Tuh. Tetapi untuk bermana dua berbeda, ada tambahannya. Apa tambahannya? Ani. Semula takmulu, untuk membedakan antara takmulu anta menjadi antuma dua orang, maka tambahkan ani, alif dan ni, ninya kasroh, nunnya kasroh. Berbeda dengan anti, coba lihat anti, takmulina, nunnya fathah. Sedangkan antuma ada nun juga di ujungnya, tetapi nunnya kasroh, ani. Kalau anti ina, kalau antuma ani. Jadi huruf mudoranya adalah ta. Lalu ujungnya karena dua orang antuma maka tambahkan ani, alif nun. Takmulu menjadi takmulani. Ini antuma. Berikutnya huma. Huma itu berapa orang? Dua orang. Karena dua orang sama-sama ujungnya ani, sama sebagaimana takmulani. Namun antara antuma dan huma hanya berbeda huruf mudhora'ahnya. Apa huruf mudhora'ah untuk huma mudzakkar sama dengan huwa? Huwa huruf mudhora'ahnya apa? Iya. Ya. Maka huma juga sama-sama iya. Maka untuk huma maka menjadi yakmulani tuh. Aninya sama-sama ya ani, tetapi huruf mudhora'ahnya diawali oleh ya. Yakmulani. Begitu. Ini muzakkar. Musanna muzakkar. Lalu bagaimana untuk musanna muannas? Nah, baik. Untuk nahnu sama. Nakmulu. Sebagaimana anak, laki dan perempuan, muzakkar muannas sama. Anak akmulu, ana muannas juga akmulu. Ana muzakkar akmulu, ana muannas sama-sama akmulu. Begitupun nahnu muzakkar nakmulu dan nahnu muannas sama. Nakmulu juga. Jadi tidak berbeda. Gitu. Oke, nakmulu. Nah, lalu bagaimana antuma muannas? Nah, kabar gembiranya untuk antuma muannas dan muzakkar sama. Huruf depannya diawali oleh ta karena orang kedua itu sama-sama ta ya. Dan ujungnya tambahkan ani, tak mulani. Nah, lalu huma untuk mu'annas, apakah sama dengan huma untuk muzakkar? Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Huma untuk mu'annas dan muzakkar berbeda huruf mudhora'ahnya. Kalau yang akhirnya sama, ani. Tetapi untuk huruf mudhora'ah, huma mu'annas berbeda dari huma muzakkar. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau muzakkar huruf mudhora'ahnya berupa ya, kalau muannas huruf mudhora'ahnya berupa ta. Kalau laki-laki itu huruf mudhora'ahnya adalah ya, kalau perempuan huruf mudhora'ahnya adalah ta untuk huma ya. Nah, ya itu adalah ciri laki-laki, sedangkan ta itu ciri perempuan. Nah, agar mudah mengingatnya, Bapak Ibu ingat, laki-laki itu cirinya ada titik dua di bawah. Ya kan, titik duanya di bawah ya Bapak Ibu ya. Sedangkan ta titik duanya di atas kan. Nah, dalam tubuh kita manusia, itu laki-laki titik duanya ada di bawah. Sedangkan perempuan titik duanya ada di atas. Makanya, untuk memudahkan mengingat muzakkar muannas itu, cirinya adalah kalau muzakkar itu titik duanya di bawah berarti huruf ya. Kalau perempuan titik duanya ada di atas menjadi ta. Itulah memudahkan pengingatan ya. Begitu. Dan bahasa Arab itu dibuat berdasarkan biologis manusia juga. Berdasarkan anatomi tubuh manusia. Laki-laki titik dua di bawah maka cirinya ya. Perempuan titik dua di atas maka cirinya huruf ta. Begitu ya. Untuk memudahkan pengingatan ya.
Nah, semoga ini memudahkan kita untuk ingat. Nah, ini untuk musanna. Untuk musanna, baik muzakkar maupun muannas. Nah, berikutnya yang terakhir untuk jama. Jama kita mulai dari nahnu. Sama dengan nahnu musanna, huruf mudhoro'ahnya adalah nun. Maka nahnu jama juga sama. Nakmulu juga. Tuh. Nakmulu. Sama ya. Lalu untuk antum. Domir antum. Antum itu berapa orang? Banyak. 3 orang lebih. 3 orang lebih banyak dari 3. Maaf, maksudnya 3 orang ke atas gitu ya. 3 orang lebih. Nah, huruf mudoranya diawali oleh nun. Maka menjadi nakmulu. Maaf, untuk nahnu nakmulu. Untuk antum, karena banyak, maka huruf mudoranya sama-sama dengan antuma diawali oleh ta, tetapi ujungnya diberi ciri dengan una. Saya ulangi lagi. Untuk domir antum, karena banyak, maka ujungnya ditambahkan una, wawu mati ditambah na. Sedangkan huruf mudoranya, karena ini orang kedua, maka diawali oleh ta. Sebagaimana anta, sebagaimana antuma, sebagaimana anti. Huruf mudoranya adalah ta. Maka antum, huruf depannya, huruf mudoranya adalah ta ya. Nah, terus ujungnya ditambahkan una. Maka menjadi takmuluna. Wawu mati, wawu sukun ditambah nun fathah. Una. Takmuluna. Tuh. Takmuluna. Huruf mudoranya berupa ta. Antum. Karena antum itu banyak jamak. Ciri jamaknya ada wawu nun ditambah, maaf. Ada wawu sukun ditambah nun fathah. Nah, antum ini sama dengan anti huruf nunnya. Sama-sama ada nun, nunnya sama-sama fathah. Antum dan anti sama. Ujungnya. Hanya beda huruf sebelum naknya. Kalau anti diawali ya mati, kalau antum diawali wawu mati. Sedangkan antuma dan huma, ujungnya ani. Ani. Begitu. Ini antum. Lalu bagaimana dengan hum? Nah, ketahuilah, hum ini sama dengan antum karena jama. Hum kan 3 orang lebih, berarti sama dengan antum yang juga 3 orang lebih. Dan hampir semuanya sama, yang beda adalah huruf mudorahnya. Apa huruf mudorahnya? Huruf mudorahnya adalah ya. Oh, yakmuluna. Yakmuluna. Oh, yakmuluna. Antum takmuluna, hum yakmuluna. Jadi tinggal tukar saja, tinggal ganti saja huruf mudora'ah ta menjadi ya. Dari antum menjadi hum. Ini untuk jama' mudzakkar. Lalu terakhir bagaimana untuk jama' muannas? Untuk nahnu sama. Nakmulu juga. Huruf mudora'ahnya diawali oleh nun. Nakmulu. Nakmulu. Lalu antunna. Nah, antunna pertama yang harus diingat, karena antunna adalah kamu, kalian, orang kedua yang kita ajak bicara, maka huruf mudora'anya pasti ta. Orang yang kita ajak bicara, kamu, kalian, awak, itu huruf mudora'anya selalu ta. Ta. Maka ini pun sama. Takmu. Tetapi untuk antunna, lam fiilnya harus sukun. Tak menjadi takmul. Tuh. Menjadi takmul. Lam fiilnya sukun. Lalu ujungnya tambahkan na. Fathah. Sama dengan antum ada na. Fathah. Tetapi apa bedanya antum dan antuna? Bedanya antara antum dan antuna adalah kalau antum na-nya diawali oleh wawu sukun dan wawu sukun itu menyangkan doma sebelumnya. Nah, antuna huruf na-nya tidak diawali oleh wawu sukun, melainkan lam fiilnya disukunkan, kemudian tambahkan na di ujungnya. Takmulu menjadi takmul, tambahkan na. Begitu. Tasjudu menjadi tasjud, tambah na, tasjudna. Taftahu menjadi taftah, tambahkan na, menjadi tafkahna. Yashkuru menjadi tashkur, tambahkan na, menjadi tashkurna. Dan seterusnya. Ini untuk antuna.
Lalu bagaimana terakhir untuk hunna? Nah, kabar gembira untuk kita semuanya, antuna dan hunna itu hampir semuanya sama kecuali huruf mudhora'ahnya. Apa huruf mudhora'ah untuk hunna? Huruf mudhora'ahnya adalah ya. Tuh. Yak mulna, menggunakan ya. Sama dengan hum. Hum huruf mudhora'ahnya apa? Ya. Hum laki-laki. Yakmulna hunna. Hunna untuk mu'anats perempuan. Mungkin Bapak Ibu tadi ingat, untuk huma muzakkar dan huma mu'anats kan berbeda. Huma muzakkar menggunakan ya huruf mudhora'ahnya, huma mu'anats menggunakan ta huruf mudhora'ahnya. Begitupun huwa dan hiya. Huwa muzakkar gunakan ya huruf mudhora'ahnya, dan hiya takmulu huruf mudhora'ahnya menggunakan ta. Ingat titik 2 di atas perempuan, titik 2 di bawah laki-laki. Nah, tetapi untuk hum dan hunna, coba lihat. Huruf mudhora'ahnya sama-sama ya, betul tidak? Hum yakmuluna, hunna yakmulna, sama-sama ya. Lalu bagaimana dengan teori biologis tadi? Laki-laki cirinya titik 2 di bawah, perempuan cirinya titik 2 di atas. Tapi kenapa untuk hunna tidak berlaku? Nah, kenapa untuk hunna juga menggunakan ciri laki-laki yang menggunakan titik 2 di bawah huruf ya? Karena hunna itu kan banyak. Hum juga banyak. Dan hum atau hunna itu artinya kan mereka. Yang namanya mereka, orangnya itu di depan kita atau di luar kita, Di luar kita. kan? Tidak kita sedang hadap-hadapkan, tidak sedang kita hadap-hadapan. Mereka itu adalah orang yang berada di belakang kita atau di samping kita. Kita tidak menatapnya, kita tidak mengajak mereka berbicara. Itu orang ketiga. Dia, mereka berdua, mereka banyak, itu adalah orang-orang yang dibicarakan. Dan keberadaannya tidak kita ajak bicara di depan kita, tetapi orang-orang yang ada di belakang kita, atau di samping kanan kita, atau di samping kiri kita. Nah, ketika jumlah orang itu banyak di belakang kita, di samping kanan kiri kita, saking banyaknya mereka, boleh jadi tidak dikenali. Mereka itu laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena orang-orang Arab, laki-laki dan perempuan pakainya sama kan? Pada zaman dulu, ketika bahasa Arab dibuat, itu laki-laki dan perempuan, kostum orang Arab, pakaiannya itu relatif sama. Dua-duanya menggunakan jubah, baju kurung. Betul tidak? Ya, Karena mereka tidak di depan kita, kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Pokoknya di belakang kita ada manusia menggunakan baju kurung. Dan kita tidak bisa mengidentifikasi apakah mereka ini laki-laki atau perempuan. Karena laki-laki dan perempuan Arab, dua-duanya menggunakan kerudung. Tutup kepala, betul tidak? betul. Nah, karena laki-laki dan perempuan yang sedang dibicarakan itu ada di belakang kita, mereka sama-sama menggunakan tutup kepala dan sama-sama menggunakan baju kurung, sama kostumnya, maka tidak dikenali apakah mereka ini laki-laki atau perempuan. Karena tidak dikenali laki-laki dan perempuan, maka huruf mudhora'ahnya untuk hum dan hunna disamakan. Sebab mereka orangnya ramai, banyak. Berbeda kalau dua orang, berbeda kalau satu orang bisa dikenali. Tapi ketika banyak, ketika berhimpun dalam jumlah yang besar, laki-laki dan perempuan bersatu, kostumnya sama-sama, baju kurung, kepalanya ditutup, dan kita tidak mengenali siapa-siapa mereka, sehingga untuk memudahkan, maka laki-laki dan perempuan yang ramai, yang banyak, dianggap menggunakan ya semua. Gitu. Makanya menggunakan huruf ya mudhora'ahnya untuk hum dan hunna. Begitu ya penjelasan secara umum. Nah, sekarang kita simpulkan. Bapak Ibu lihat. Ini perhatikan. Ada 3 kelompok. Pertama mufrad. Akmulu, takmulu, yakmulu. Akmulu, takmulina, takmulu. Ini mufrad.
Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok musanna. Musanna itu artinya berapa? 2 orang kan? Nah, coba perhatikan. Nakmulu, takmulani, yakmulani. Nakmulu, takmulani, takmulani. Ini musanna. Dan terakhir, yang jama, nakmulu, takmuluna, yakmuluna. Nakmulu, takmulna, yakmulna. Ini adalah jama. Ada 3 kelompok. Ada 6 domir kelompok mufrad. Ada 6 domir kelompok musanna. Ada 6 domir kelompok jama. Nah, sekarang kita buat rumusan terlebih dahulu. Untuk mufrad, perhatikan huruf mudhora'ahnya. Huruf mudhora'ahnya untuk anak apa? A. Hamzah. Hamzah. A. Hamzah. Kita sebut A. Harokatnya fathah kan? A saja sebutnya. Ya. Lalu untuk anta apa? Ta. Ta. Nah. Untuk huwa? Ya. Ya. Jadi kita sebut ataya. Betul tidak? Ya. Anak anta huwa, huruf mudhora'ahnya adalah ataya. Betul? Ya. Ataya. Lalu untuk jamu anas, huruf depan A juga. Anti Ta. A. Lalu hia Ta. A juga. Atata. Jadi atata. Oh, tata. Kalau muzakar ataya, kalau muannas atata. Ta. Ini huruf mudhora'ahnya. Yang cukup perlu kita berlatih banyak itu adalah menentukan huruf mudhora'ah. Nah, kita akan bantu Bapak Ibu semuanya untuk mengingat huruf mudhora'ah dengan merumuskan ini, ataya, atata. Perhatikan huruf mudhora'ahnya. Domirnya ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Ya, atata. Iya, baik. Lalu yang musanna. Nah, huruf mudhora'ahnya apa? Nun. Nah. Nun. Nah. Harakatina ya. 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 Antuma Jakarta. Oke. Lalu huma ya. 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 Berarti apa? Nataya. Ya. Nataya. Nataya. Lalu yang manasnya sama na, ta, tetapi Nata. humanya ta. Berarti natata. Ya. Lalu yang terakhir yang jama, nahnu jama, mudzakkar na juga. Antum ta dan hum ya. Jadi nataya. Nataya. Ana sama na ta ya begitu. Nah, sekarang ingat-ingatlah Tinggal aku menyebutkan huruf mudhora'ah dari 18 domir dalam fi'il mudhari'. Ini yang harus kita ingat. Ataya, Atata. nataya, natata, nataya, nataya. Yang jamak sama ya, nataya, nataya. Nah, cara mengingatnya Bapak Ibu, cara mengingatnya kita susun dari muzakkar terlebih dahulu. Mufrad, musanna, jamak, muzakkar selesaikan. Setelah itu baru kemudian muannas, mufrad, musanna, jamak. Jadi kita membacakannya begini. Ataya, nataya, nataya. Lalu muannas, atata, natata, nataya. Gitu. Kenapa muzakkar selesaikan dulu, muannas selesaikan kemudian? Agar nyanyinya enak. Ataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Jadi lagu ini bisa membuat orang bergoyang. Ataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Begitu. Coba tidak terasa, akan bergoyang itu nanti. Nataya, nataya, nataya. Atata, nata, nataya. Begitu. Coba ingat tidak? Kita bersama-sama ya. 4 kali atau 5 kali. 1, 2, Kepalanya saja goyang, Ustaz. Kepalanya saja goyang. Nataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Nataya. Ya. Ibu Salamah coba sebutkan. Ataya, tataya, nataya. Bukan tataya, tidak ada tataya. Mohon maaf. Oh, nataya. Nataya. Yang jamak nataya, Ustaz. Maaf. Nataya. Okey. Atata. Okey. Mula lagi. Ataya, nataya, nataya. Okey. Ya. Atata, natata, nataya.
Iya, bagus. Ya, pelan-pelan dulu tak apa ya. Nataya, 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 atata, natata, nataya. Jangan lupa, jangan sampai tertukar jadi ataya menjadi papaya ya. Ataya, nataya, nataya, atata, natata, nataya. Begitu. Ya, sama-sama lagi. Semuanya. Satu, dua, tiga. Ataya, nataya, 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 Atata, atata, natata, natata, nataya. nataya. Ya, begitu. Coba Ibu Musalma, silakan, Puan. Nataya, 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 Atata, Nataya, Atata, Natata, Nataya. Iya. Lain pula bunyi. Iya. Ataya, nataya, nataya, atata, natata, nataya. Lain Begitu. pula bunyi. Ya, Ibu Zahara silakan Ibu. Ataya, nataya, nataya, atata, atata, natata, nataya. Ya, Kira terus bagus sudah apa ya Ibu ya. Ibu kakinya ikut bergoyang tidak Ibu? belum lagi goyang. Belum boleh goyang lagi Ustaz. Baik, Tak boleh bagus. Ustaz. Kalau semua goyang lupa balik itu. Nataya, Ya, berikutnya Nataya, Ibu Nuria silakan. Nataya, Nataya. Insyaallah. Ataya, nataya, nataya, atata, natata, nataya. Iya, bagus. Selamat, selamat. Baik, berikutnya Pak Tahir sekarang yang laki-laki. Lagu dangdut ya, Pak. Ataya, nataya, nataya, Ya, atata, natata, nataya. iya. Ini mirip Caca Handika kalau di Indonesia ini. Lagu Caca. Baik, berikutnya dua orang lagi. Pak Mulyadi silakan. Natata, Natata. Pak Mulyadi ada? Ya, Atata, Ataya dulu Pak. Ataya, ataya, natata, nataya, Ataya, Nataya, Nataya. atata, nataya, nataya, Terus? atata, Ya, nataya, nataya, Natata, Nataya. natata. Ya, baik. Pak Arup, coba Pak Arup silakan. Boleh, Pak. Ya. Ataya, nataya, nataya, atatan, natata, nataya. Nyanyikan cucu nak tidur tak tidur ni Ustaz lagu ni. Bukan dia tidur malah bangun dia, Bu. Bangun terus. Bukannya tidur malah Baru-baru ya, bangun. Ustaz. Ya, baik. Bersama-sama dulu ya sampai kita mengingat terlebih dahulu. Jadi pelajaran pertama untuk tasrif lugoi fil mudhari itu adalah memastikan huruf mudhorah dengan benar. Nataya, Nataya. Ataya, nataya, ataya, nataya, nataya, atata, nataya, natata, nataya, nataya. Atata, Tiga kali lagi bersama-sama. Semuanya bersuara ya. Ya. Oke. Kalau misalnya tidak terdengar oleh yang lain, tak apa, asal kita bersuara. Ya. Baik. 1, 2, 3. Ataya, Nataya, 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 Ya, dua kali lagi. Ataya, nataya, 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 terakhir. Ataya, nataya, nataya. Iya, baik. Ada lagi mau coba? Silakan Ibu Syarifah Rogaia, barangkali mau coba Ibu. Ataya, nataya, nataya, atata, natata, nataya. Ah iya, bagus, bisa bagus. Selamat Ibu Syarifah Rogaia, selamat. Nah, sekarang dari Kalimantan Ibu Dina, silakan. Nah, dangdut itu. Ataya, nataya, nataya, Iya. atata, natata, nataya. Iya, bagus, selamat. Ada lagi mau coba? Silakan satu orang lagi atau dua orang lagi boleh. Siapa yang mau coba? Nataya, Nataya, Nataya.
Ya. Atata natata nataya. Wah, better Ibu. Selamat. Alhamdulillah. Wah, udah lancar, udah Lebih lancar. baik. Ya. Ibu Samsia mau coba? Silakan Ibu Samsia. Barangkali mau coba? Ataya nataya nataya. Ya. Atata natata nataya. Bagus, selamat Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu bagus Iya. namanya. Satu orang lagi Ibu Munawwaroh, silakan. Ataya, nataya, nataya, Nah, natata, nataya. Iya, bagus. Atata, natata, nataya. Baik. Ini bonus aja ya. Tadi udah selesai, tapi tambah bonus. Ibu Zubaidah Muhammad, silakan. Ataya, nataya, nataya. Ya, Atata, natata, nataya. bagus. Selamat. Alhamdulillah. Sukses semua. Selamat berjaya. Sekarang tidak ada lagi yang sulit ya. Jadi apabila Bapak Ibu lupa, ingatlah lagu ini. Ataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Ini akan terus kita pakai. Selama kita berlatih tasrif lugawi fil mudhari, rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4, ini akan kita terus pakai. Nah, karena berulang-ulang insya Allah nanti akan hafal. Mungkin sekarang ada yang belum hafal, tak apa. Nanti insya Allah karena terus berulang-ulang, kita berlatih tasrif lugawi fil mudhari, insya Allah ini akan hafal dengan sendirinya. Asal kita bersuara. Kita suarakan bunyinya. Ataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Gitu. Saya pun dulu tidak hafal. Meskipun saya yang buatnya, tapi karena berulang-ulang, jadi mulut ini memiliki jalur track untuk bisa menyebutkannya dengan benar. Tapi kalau sedang tidak konsentrasi, boleh jadi juga salah ucap ya. Asal konsentrasi, insya Allah tidak. Tapi apabila kita sudah sering menyanyikannya, maka tersimpan di memori kita, sehingga akan berucap dengan benar ya. Sebagaimana kalau kita hafal lagu, meskipun kita tidak lagi mikir, kalau lagu kita hafal kan. Gitu. Ataya, nataya, nataya, atata, natata, nataya. Gitu. Kalau sudah hafal, nanti dipercepat tensinya. Dipercepat, temponya, speednya. Temponya, waktunya dipercepat, masanya dipercepat. Ataya, nataya, nataya, atata, natata, nataya. Begitu. Ya, itu saja. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan kita beri waktu. Tidak ada pertanyaan, karena mudah. Tinggal kita banyak berlatih, betul tidak? Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu adalah mengidentifikasi huruf mudhora'ah untuk semua domir yang 18 ini. Adapun yang harus kita ingat berikutnya adalah akhir dari fi'il mudhari itu. Perhatikan Bapak Ibu semua. Ini saya akan hapus. Oh ya, maaf. Ini boleh screenshot dulu ya. Akan saya hapus sebagian. Sudah, Ustaz. Ya, baik. Makasih banyak. Nah, sekarang saya akan hapus fi'il nahi dan fi'il amar. Baik, ini sudah selesai. Fi'il amar dan fi'ilnya sudah dihapus. Nah, sekarang saya akan tuliskan kembali yang terhapus dengan sendirinya. Tak. Nah, ini nak mulu ya. Nak mulu, ini tak muluna. Oke, tak muluna. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, kalau untuk huruf akhir dari mudhari, perhatikan ya. Perhatikan. Kita mulai dari awal nih. Maksudnya dari domir anak. Nah, tadi fi'il mudhari untuk anak kan A. Oke. Ininya AU. Maksudnya U itu adalah lam fi'ilnya. AU. Lalu untuk anta
ta'u. Betul? Untuk huwa, Ya. ya'u. Betul kan? Ini maksudnya lam fiilnya. Ya, betul. Nah, sedangkan untuk mu'annas, a'u juga untuk anak. Nah, untuk anti, a'ina. Tuh, begitu. A'ina. Ta'ina. Sedangkan hiya sama dengan anta, apa? Ta'u. Ta'u. Lalu yang musanna ini na, oke. Na'u. Terus ini ta, ani. Ta'ani. Ini ta ya, maaf. Ini ta'ani. Lalu yang musanna, yang huma ya'ani. Ya'ani. Yang muannasnya sama na'u juga. Na'u. Lalu Ta'u. ani, Ta'ani. ta'ani. Begitu ya. Yang jamak na'u lagi. Terus ininya una. Lalu ya una. Yang muannas na'u. Nah, terus yang ininya ta'na. Tampilnya sukun, ta'na. Sedangkan huna Iya, nah. ya'na. Tuh. Nah, Bapak Ibu perhatikan ujungnya sekarang. Kalau tadi kita perhatikan huruf mudhorahnya, sekarang perhatikan huruf ujungnya. Mayoritas atau kebanyakan itu ujungnya domah semua. Mudhari itu ujungnya domah. Domah, 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 domah. Ada berapa yang domah? 148. 1, 2, 3, 4, 9. 9, ya kan? Ya, 9. Nah, lalu yang ani ada berapa yang ani? 1, 2, 3, 4. Nih. Ani. Ada 4 kan yang ani? Ya. 9 tambah 4 sudah 13. Nah, terus yang ini ada berapa yang ina? Ina, 1. Ina 1 saja. 1. Ya. Berarti 5 tambah 9. Sudah 14. Nah, berarti 4 lagi ya. Nah, 4 lagi ini. Nah. Una ada berapa? Una ada 2. Ya, una ada 2. Sudah 16. Nah, terakhir na ada berapa? Dua. Ada berapa? Ada 2, Ustaz. Ada 2. Tuh. Nah, perhatikan. Jadi perhatikan huruf akhirnya. Jadi yang 9 itu ana, anta, huwa, hiya. Nahnu itu yang ujungnya. Yang ina ada berapa tadi? 1. Apa domirnya? Domir anti. Yang ani ada berapa? Ani ada 4. Ada 4. Apa saja domirnya? Antuma. Huma. Ya kan? Huma. Ya, atau antuma huma. Yang una ada berapa? Una ada 3. Una. 1. 2 Ustaz. 2. Antum hum. Lalu yang na berapa? Na 2. Antuna hunna. 2 juga. Nah, itu maksudnya sukun ya lampunya, makanya baca na gitu. Antuna dan hunna begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, coba masih ingat tidak? Karena yang 9 itu kan banyak. Yang 9 itu ingat aja ana, anta, huwa, hiya. Nahnu.
Anak-anak. Anta, huwa, hiya. Lalu nahnu. Nahnu 4 kali. Nah, sedangkan yang ina tadi ada berapa ina? 1. Ina 1. Domir apa? Untuk anti. Anti. Yang ani ada berapa? Ani 4. 4. Domir apa? Antuma, huma. Nah, begitu. Antuma, huma. Yang una ada berapa? Una 3, Ustaz. Masa? 2 Ustaz. Una 2. Domir apa? 2. Huma, antum, hum. Antum dan hum. Terakhir yang na ada berapa? Na 2. Antunna, Apa hunna. domirnya? Antunna, Hunna. Bagaimana? Sudah terbayang ini? Saya sengaja bertanya begini untuk membayangkan kepada Bapak Ibu. InsyaAllah. Sudah terbayang ya? Satu kali lagi. Oke. Yang ujungnya u ada berapa domir? 9. 9 apa saja domirnya? 9. Ana, anta, huwa, iya. Nahnu 4 kali. Nahnu, ya. Nahnu 4 kali ya? Ya. Ya, nahnu 4 kali. Nahnu 4 kali. Nahnu, ya kan? Ya. 9 kan? Oke. Yang ina ada berapa? Ina 1. Domir Apa domirnya? Domir anti. Anti, baik. Yang ani ada berapa domir? Ani ada 4. 4 apa saja? Antum, hum. Bukan antum. Antuma, huma, ya. Yang antum, yang una ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa saja domirnya? Antum, hum. Terus terakhir yang na ada berapa? Ada 2. Apa saja domirnya? Antuna, hunna. Antuna dan hunna. Baik. Sudah mulai terbayang ya? Iya. Ya. InsyaAllah. Ini lagi proses internalisasi. Ya. Satu lagi, silakan simak. Yang ujungnya u ada berapa domir? 9. 9 apa saja? Ana, anta, huwa, hiya. Nahnu. Nah, bagus. Anak-anak, anta, huwa, hiya, nahnu. Bagus. Yang ujungnya ina ada berapa domir? 1 domir anti. Domir apa? Anti. Baik. Yang ujungnya ani ada berapa domir? 4. Ada 4. Domir apa saja? Antuma, huma. Antuma, huma. Bagus. Yang ujungnya una ada berapa domir? Ada 2. Ada 2. Domir apa itu? Antum, hum. Antum, hum. Yang domirnya, yang ujungnya na ada berapa? Ada 2. Ada 2. Domir apa? Hunna. Bagus. Sudah tertangkap ya? Alhamdulillah. Ini namanya imaginative learning. Pembelajaran imajinatif. Kita melihat screen, tetapi sesungguhnya dengan suara tadi yang kita sebutkan, Bapak Ibu membayangkan di kepala domir apa yang cirinya una, ina, ani, atau u. Udah mulai terbayang. Dan secara pelan-pelan mulai tersimpan di memori kita masing-masing. 9, 1, 4, 2, 2. 9, 1, 4, 2. Maksud saya 9 ada yang u ada 9. 1 ina 1, ani ada 4. Terus una ada 2, ena ada 2. Makanya 9, 1, 4, 2. Paham ya? Udah mulai terbayang ya? 9, 1, 4, 2. Insyaallah, Ustaz. Baik, ini bagian dari metodologi belajar. Baik, alhamdulillah. Sampai sini dulu, barangkali ada soalan, ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Nah, kita tadi mempelajari huruf akhirnya. Nah, ketika kita sedang mengingat huruf terakhir, jangan lupa huruf mudhoro'ahnya yang tadi. Ataya, nataya. Atata, nataya. Ya, itu berulang-ulang. Ataya, nataya. Atata, nataya. Begitu.
Baik ya, cukup ya. Ini sebagai penggambaran membuat tasrif lugawi fil mudhari. Yang kita mulai dari rumpun 1. Dan contoh yang kita buatkan adalah wazan 1. Nah, bagaimana? Nah, sekarang kita melanjutkan. Lalu bagaimana untuk menerapkan tasrif lugawi fil mudhari untuk fi'il wazan 2. Misalnya syakara yashkuru. Nah, coba kita bareng-bareng dulu ya. Yashkuru kan sama dengan yakmulu. Ain punya doma. Maka yashkuru kita tinggal terapkan saja. Coba lihat ke screen bersama-sama. Yashkuru menjadi ashkuru, tashkuru, yashkuru. Muannas ashkuru, tashkurina, tashkuru. Yang musanna nashkuru, tashkuroni, yashkuroni. Muannas nashkuru, tashkuroni, tashkuroni. Jama nashkuru, tashkuruna, yashkuruna. Muannas jama nashkuru, tashkurna, yashkurna. Oke. Zahaba yadhabu. Bagaimana yadhabu? Kita bersama-sama ya. Adhabu, tadhabu, yadhabu. Adhabu, tadhabina, tadhabu. Nadhabu, tadhabani, yadhabani. Nadhabu, tadhabani, tadhabani. Berikutnya jama' nadhabu, tadhabuna, yadhabuna. Yang muannas nadhabu, tadhabna, yadhabna. Yazhabna. Ya, bagus. Berikutnya sobaro yasbiru. Silakan Bapak Ibu sambil simak ya. Berikutan sambil simak. Yasbiru. Asbiru, tasbiru, yasbiru. Intinya kasroh, karena kasroh intinya. Saya ulangi. Asbiru, tasbiru, yasbiru. Asbiru, tasbirina, tasbiru. Nasbiru, tasbironi, yasbironi. Nasbiru, tasbironi, tasbironi. Nasbiru, tasbiruna, yasbiruna. Nasbiru, tasbirna, yasbirna. Baik. Dua lagi. Amila ya'malu. Ya'malu kita bersama-sama. A'malu, ta'malu, ya'malu. A'malu, ta'malina, na'malu, ta'malani, ya'malani. Na'malu, ta'maluna, ya'malna. Terakhir warisa yarisu. Coba semuanya simak, saya akan bersuara sendirian. Ini berbeda karena huruf wawunya hilang, huruf wawunya hilang. Coba Bapak Ibu simak. Yarisu. Arisu. 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 Narisu, tarisani, yarisani. Narisu, tarisani, tarisani. Narisu, tarisuna, yarisuna. Narisu, tarisna, yarisna. Yarisna. Paham ya Bapak Ibu ya? Tolong ulang Ustaz. Ustaz, boleh tak Ustaz ulang suara yang lain senyap? Jadi kita nak concentrate yang last tu. Baik, silakan simak suara saya. Untuk warisa yarisu khusus ya. Ya, betul Ustaz. Baik, semuanya simak. Warisa yarisu risla taris. Mudhari'nya lugawiyan arisu tarisu yarisu. Arisu tarisina tarisu. Narisu tarisani yarisani. Narisu tarisani maaf. Saya ulangi dari musanna, muzakkar. Narisu tarisani yarisani. Narisu tarisani tarisani. Narisu tarisuna yarisuna. Narisu tarisna yarisna. Paham? Paham Ustaz.
Ya, Bang. Harus Jadi saya sempat nggak konsentrasi ya, terhilang. Nah, begitulah kalau kita tidak konsentrasi. Ini sama saja. Kalau tidak konsentrasi bisa hilang. Ya, baik. Nah, itu adalah aplikasi dari tasrif lugawi fil mudhari dari beberapa fiil. Nah, saya pikir pembahasan ini sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu. Tinggal kita sekarang berlatih. Nah, saya akan coba tuliskan beberapa fiil dan fiilnya saya akan coba tuliskan di screen yang warna hijau. Ini saya akan hapus. Ini akan saya hapus. Dan saya akan tuliskan beberapa fiil yang bisa kita gunakan untuk kita berlatih bersama-sama membuat atau melakukan tasrif lugawi fiil mudhari. Dari fiil-fiil wazan 1, wazan 2, wazan 3 dengan 6 variasi. Jika bisa kita gunakan 6 variasi ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan. Baik. Wazan 1 misalnya dari kata kaburo. Tuh. Kaburo. Satu lagi kata azuma. Tuh, azuma. Azuma. Wazan 2 macam yang pertama misalnya sajada. Sajada. Dan sataro. Tuh. Sataro. Sakaro. Sataro. Iya, sataro. Maaf. Sataro. Sataro. Lalu wazan 2 macam yang kedua, misalnya fataha. Fataha dan rohala. Tuh, rohala. Lalu wazan 2 macam yang ketiga, misalnya kata zolama dan jalasa. Tuh, jalasa. Lalu wazan 3 macam yang pertama, misalnya syahida dan hamida. Tuh, hamida. Terakhir yang warisa, misalnya wasiko saja. Wasiko. Sudah cuma satu, karena wasiko dan warisa. Tapi bolehlah kita ulangi warisa lagi ya. Untuk berlatih saja. Warisa. Sudah ada berapa nih? 6 kali 2, berarti 12 fiil yang bisa kita gunakan untuk berlatih. Nah, Bapak Ibu semuanya, silakan kita berlatih bersama-sama. Ambil kata-kata yang saya tulis berwarna coklat ini. Silakan aplikasikan ke dalam tasrif lugawi fil mudhari seperti contoh yang ada di sebelah kiri yang berwarna biru. Tulisan berwarna biru. Caranya, sebutkan fi'il madinya, lalu mudhari'nya, lalu amarnya, lalu nahinya. Tasrifan istilahian. Seperti yang berwarna pink. Kamula yakmulu ukmul la takmul. Nah, kemudian setelah itu, baru fi'il mudhari'nya tasrifkan secara lugawi seperti yang ada di contoh yang berwarna biru. Begitu saja barangkali. Nah, silakan siapa yang mau coba pertama kali. Silakan ambil kata kaburo. Saya Ustaz, saya coba. Ya, Ibu Salam Harun, silakan. Saya. Kaburo, yakburu, ukbur, la takbur. Bagus. Okay. Akburu, takburu, yakburu. Baik. Akburu, takburina, takburu. Ya. Ya. Nakburu, takburoni, yakburoni. Ya. Nakburoni, takburoni. Ya. Nakburuna, maaf, takburuna. Takburuna, ingat ataya. Okey. Yang ini untuk jamak nahnu Ustaz. Nakburu. Ya. Antum takburuna. Hum yakburuna. Bagus. Okey. Nahnu untuk muannas. Nakburu. Takburna. Yakburna. Bagus, selamat, sukses. Alhamdulillah. Apabila Bapak Ibu lupa, ingat ataya, nataya, atata, natata, nataya. Selalu ingat itu apabila lupa huruf mudhari'nya.
Baik, berikutnya kata Azuma. Silakan siapa mau ambil? Azuma. Saya Ustaz. Ibu Zahara, silakan. Saya. Azuma. Azuma ya'zumu u'zum la ta'zum. La ta'zum. Bagus. Ya. A'zama A'zumu. a'zumu ta'zumu ya'zumu. Ya. A'zumu ta'zumina ta'zumu. Ya. Na'zumu na'zumani Bukan. na'zumu Ya. na'zumu na'zumani Ta'zumani. Menggunakan ta'zumani Nataya. ta'zumani ya'zumani Ya. na'zumu na'zumani Bukan. ta'zumani Baik. na'zumu Ya. ta'zumuna ya'zumuna Baik. na'zumu Ya. ta'zumna ya'zumna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Baik, ingat huruf mudhara'a. Ingat huruf mudhara'a. Baik. Kadangkala kita masih ingat nahnu kan depannya nah, huruf mudhara'a-nya. Pas ketika pindah ke bawahnya masih gunakan nah, padahal harusnya berpindah. Baik, bagus Ibu Zahra, selamat. Baik, berikutnya sajadah, siapa mengambil? Saya ambil Ustaz. Ibu Misalma, silakan. Sajada yasjudu. Asjud la tasjud. Usjud la tasjud. La tasjud. Usjud la tasjud. Sajada asjudu. Usjud Ibu. Maaf. Asjudu Ustaz. Ulangi. Mohon maaf, ulangi tasrif istilahnya dulu Bu. Sajadah yasjudu teruskan. Sajada yasjudu. Usjud la tasjud. Baik, betul. Asjada asjudu tasjudu yasjudu. Baik. Asjudu tasjudina tasjudu. Ya. Nasjudu tasjudani yasjudani. Baik. Tasjudani tasjudani. Baik. Nasjuduna yasjuduna. Tasjuduna. Antum tadi. Ya. Nataya. Kulit usulnya ya. Nasjudu tasjuduna yasjuduna. Baik. Nasjudu tasjudna yasjudna. Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat. Ingat-ingat huruf mudhara'a. Ataya, nataya, nataya, natata, natata, nataya. Selalu ingat. Jadi kalau kita mentasrif, ingat huruf mudhara'a-nya apa? Ingat mudhara'a-nya apa? Huruf mudhara'a-nya apa? Baik, berikutnya sataro. Silakan siapa mengambil. Sataro. Ayo Ustaz. Ibu Nuria Majid, silakan. Insyaallah. Bismillah. Sataro. Sataro yasturu. Ustur la tastur. Benar. Astaru. Asturu. Asturu. Ya. Asturu. Tasturu. Yasturu. Ya. Asturu. Tasturina. Ya. Tasturu. Ya. Nasturu. Tasturani. Yasturani. Nasturu. Tasturani. Tasturani. Ya. Nasturu. Tasturuna. Yasturuna. Baik. Nasturu. Tasturna. Yasturna. Nah, baik. Alhamdulillah. Selamat. Baik, berikutnya Fatahah. Siapa mau coba ambil? Silahkan. Ya, Ibu Munawwarah mau coba, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha yaftahu iftah la taftah. Betul. Aftahu
taftahu, yaftahu, Betul. taftahu, fatah, fatah, taftahina, Betul. taf, taf, taftahu, Betul. naftahu, naftahu, taf, taf, taftuhani, Tafta. taftahani, yaftahani, Ya. naftuhu, Aftahu. Taknya patah. naftahu, taftahani, taftahani, Ya. tahu, taftahuna, yaftahuna, Baik. taftahu, taftahna, Ya. yaftahna. Nah, begitu. Bapak Ibu, perhatikan ain fiil juga. Kalau ain fiilnya patah, patah semua. Kalau domah, domah semua. Kalau kasroh, kasroh semua. Jangan terkecoh oleh contoh akmulu. Akmulu punya domah, makanya domah. Tapi kalau tahu, tanya patah, semuanya patah. Nanti kalau kasroh, kasroh juga. Baik, selamat Ibu Manwaro. Bagus, Alhamdulillah. Berikutnya kata rohala. Ibu Syarifah mau coba? Ibu Syarifah Rogaya. Betul. Rohala. Rohala yarhalu. Irhal. La tarhal. Baik. Arhalu. Tarhalu. Yarhalu. Ya. Arhalu. Tarhalina. Tarhalu. Ya. Narhalu. Tarhalani. Yarhalani. Ya. Narhalu. Tarhalani. Tarhalani. Baik. Narhalu. Tarhaluna. Yarhaluna. Ya. Narhalu. Tarhalna. Yarhalna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Sukses. Berikutnya kata dolama. Silakan siapa yang mau ambil? Ibu Samsia barangkali mau coba, silakan. Atau Ibu Zubaida barangkali, silakan. Saya coba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Zalama yazlimu izlim la tazlim. Baik. Azlimu tazlimu yazlimu. Baik. Azlimu tazlimina tazlimu. Baik. Nazlimu tazlimani yazlimuna yazlimani. Yazlimani. Baik. Yazlimani. Nazlimu tazlimani tazlimani. Ya. Nazlimu tazlimuna yazlimuna. Salah Ustaz. Ya. Nazlimani. Masya Allah salah. Bukan. Nazlimu untuk jamak Ustaz Nazlimu tazlimuna yazlimuna. Betul. Nazlimu tazmilna yazmilna. Kenapa mim dulu? Masya Allah. Okey, untuk muannas jamak Ustaz Nazlimu tazlimna yazlimna. Nah, bagus. Tadi mim dulu, salam dulu. Bagus, selamat Ibu Zubaida. Berikutnya kata jalasa Ibu Dina. Jalasa, yajlisu, ijlis, la tajlis. Betul. Ajlisu, tajlisu, yajlisu. Baik. Jlisu, tajlisina, tajlisu. Ya. Tajlisu, tajlisani, yajlisani. Baik. Tajlisu, tajlisani, tajlisani. Ya. Tajlisu, tajlisuna, yajlisuna. Ya. Najlisu, tajlisna, yajlisna. Bagus, selamat. Alhamdulillah, Bu Dina. Berikutnya kata syahida. Siapa mau coba? Ta'aruf mau coba? Syahida? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Syahida yashhidu. Yashhadu. Syahida yashhadu ishad. Ya. Ishad amarnya la
tashad. Ya, fi nahinya lah. Nafinya. Kemudian kalau mudorinya, nah, tar dulu mudorinya. Ashidu, Ashadu. ashadu, tashadu, yashadu. Ya. Nashadu, Ke kiri dulu, Pak. Muanas dulu. Kanan kiri, kanan kiri, kanan muanas kiri. dulu. Ya. Tar dulu muanasnya. Ashad. Ntar Pak. Sama. Ashadu, Ya. ashadu, tashina, Tashadina. tashadina, Ya. tashadu, Tashhadu. nashadu, Ya. tashadani, Ya. yashadina. Yashadani. Ani. Ya, yashadani. Yashadani. Ya. Tashadani, Tashhadu dulu. tashhadani, tashadani. Nashhadu, tashhadani, Pak. Tashadani. Ya. Nashhadu, tashhaduna, Ya. yashhaduna. Ya. Nashhadu, tashhidina. Bukan. Ada. Enak. Oh, pakai nah ya, oke. Awalnya apa itu? Tashhidna. Tashhadna, yashadna. Nah, bagus, sukses, selamat, berhasil, Pak Aruf ya. Baik, Ya. berikutnya Ibu Misalma, Hamidah. Hamidah, Yahmadu, Ya, Ihmad, ya, Tahmad, baik. Ahmad, tadi Hamidah, Ahmidu, Ahmadu, Ibu. Ahmadu, Tahmadu, Yahmadu, Ya, Ahmadu, Madinah, ya, Tahmad, Tahmadu, ya, Nahmadu, Madani, ya, nanti ya, Madani, ya. lalu nataya. Nahmadu, Ya. Tahmadani, Ahmadani. Madu, Ya, Maduna, ya, ya Maduna, ya. Madu, Ahmadu. Hah? Pakai ha, Nahmadu. Nahmadu, terbalik pula. Nahmadu, Tahmadna, Madana. Iya, baik, selamat Ibu Misalma, sukses. Nah, sekarang wasiko yang ada huruf wawu depannya. Wasiko. Silakan Pak Haji Tahir, wasiko. Wasiko, yasiko, Yasiku, domah belakangnya. wasiko, yasiku, sik, la tasik. Betul. Asiku, tasiku, yasiku. Baik. Asiku, tasikina, Ya. Yasiku. Ya. Tasiku, Pak. Tasiku. Boleh iya Nasiku. sama dengan Ulang balik. ya. Asiku, tasikina, tasiku. Betul. Nasiku, nasi. Ingat nataya. Nataya.
Nasiku uh, nasiku Nasikoni. nasiku Nasikoni. Tasikoni. nasiku tasikoni yasikoni Ya. nasiku tasikoni tasikoni Ya. nasiku tasikuna yasikuna Ya. nasiku takisna yakisna. Bagus, selamat. Sukses, berhasil Pak Jitahir. Sukses ya. Terakhir kata warisa, silakan. Siapa yang mau ambil bebas, tidak akan saya tunjuk. Siapa Saya yang cuba, mau Ustaz. ambil kata warisa? Saya cuba, Ustaz. Ibu Zahra, silakan Ibu. Warisa yarisu risla taris. Betul. Arisu tarisu yarisu. Ya, Arisu tarisina tarisu. ya, Yarisu tarisani yarisani. ya, Yarisu tarisani tarisani. ya. Narisu tarisuna yarisuna. Baik. Narisu tarisna yarisna. Baik, Alhamdulillah. Selamat Ibu Zahra, sukses. Mohon bantuan, barangkali bisa screenshot lagi ini terakhir. Kata kaburo, azuma, dan sebagainya biar ada sebagai latihan ya. Baik. Sudah screenshot ya, akan saya hapus ini, saya akan hilangkan. Baik, saya akan hapus. Dah. Ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai pembelajaran kita untuk tasrif lugawi fi'il mudhari. Baik secara teoretikal, secara teoritis maupun secara praktis prakteknya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari tadi barusan memberi kita banyak pemahaman dan kemampuan untuk melakukan tasrif lugawi fil mudhari. Satu. Enak lagunya tadi dibandingkan aplikasinya. Bagaimana Pak? Enak lagunya, Ataya, Nataya, Nataya. Ya, Bapak Ibu, setelah ini kan kita istirahat ya. Nataya, Istirahat, biar nanti ingat ketika mimpi, tidur mimpi, ucapkanlah Ataya, Nataya, Nataya, Atata, Natata, Nataya. Setelah bacakan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lanjutkan Ataya, Nataya, Nataya, Atata, Natata, Nataya. 5 kali lah atau 7 kali boleh. Baik, alhamdulillah. Begitu masuk fiilnya susah. Ya, kalau mau ada waktu boleh nanti sambil tambahkan dengan fiilnya latihan seperti tadi. Ya, ini adalah pengenalan pertama tasrif lugawi fil mudhari. Pada pertemuan yang akan datang selanjutnya, insya Allah ini akan kita kembali ulang dan kita akan berlatih dengan fiil-fiil yang berbeda, terutama yang huruf fa'ilnya terbuat dari wawu. Terbuat dari wawu akan berbeda ya, tapi itu akan semakin menarik dan asyik. Begitu. Nah, silakan nanti setelah kita buat dalam YouTube, nanti insya Allah Bapak Ibu bisa lihat rekamannya untuk melatih kembali. Dan apabila Bapak Ibu ada waktu, ada masa luang, silakan kembali ikut belajar, join kembali besok hari Rabu pukul 4 waktu Singapura dan Indonesia bagian tengah, dan juga Malaysia ya, jam 3 waktu Indonesia bagian barat. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, ada soalan, kita beri waktu 1 atau 2 menit, silakan. Saya selalu petang tak dapat hadir lah Ustaz. Sebab ada apa Ibu? Apabila ada masa saja. Kalaupun tak hadir, tak apa, nanti bisa lihat rekaman ya. Rekaman saja. Ya, baik. Ada lagi mau tanya? Yang lain barangkali? Cukup? Cukup. Ataya. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan Ataya Nataya 3 kali saja ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ataya, Nataya. 1 kali. Yang kedua.
Ataya, Nataya, nataya, nataya. atata, Nataya. dua kali. Yang ketiga, semuanya berucap Ataya, nataya, Amin. Kita selesai 3 kali dengan ritme yang pelan. Sekarang 2 kali lebih cepat. Ya, speed lebih ditambahkan speednya. Wahid isnani salasa. Ataya, Nataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Sampai 10 menit. Ya, satu lagi terakhir. Kita lebih cepat lagi ya. Wahid isnani salasa. Ataya, Nataya, nataya. Atata, nataya. Bu Salama, coba silakan dengan speed, Ibu. Siapa? Saya Ustaz kan? Ya, Bu Salama, silakan. Okey. Ataya, nataya, atata, nataya. Mantap. Pesih. Ya. Pak Haji Tahir, silakan. Ataya, nataya, atata, nataya. Mantap. Satu orang lagi siapa mau coba? Silakan, bebas. Ustaz. Ya, Bu Salma. Ataya, nataya. Atata, nataya. Mantap, sampai goyang kepala ya. Mantap, mantap. Tidur sudah nyenyak ya, tidur bisa nyenyak. InsyaAllah. Baik. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fi al-usbu'ain al-qadimain insyaallah. Kita jumpa lagi insyaallah pada 2 minggu yang akan datang. Sebab Selasa minggu depan kita cuti terlebih dahulu. Ya soalnya nanti kita bisa lihat rekaman-rekaman yang sudah ada ya. Lewat playlist barangkali Bapak Ibu bisa lihat. Baik, hadza huwa darsuna. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau ada canda yang berlebihan. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Nakhtatim, syukran katsiran ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.